Alhamdulillah, syukurlah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah pagi ini saya berada di Banyuwangi, tepatnya di Villa Solong dengan pemandangan yang luar biasa. Di ujung sana adalah Pulau Bali. Cuaca hari ini cerah, segar, semuanya sejuk, sangat luar biasa. Oke, hari ini saya mau bahas tentang 3H ya. Jadi kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang 3P, yaitu positive, persistence, dan pray. Hari ini saya akan membahas 3H sebagai kunci lanjutan untuk meraih kesuksesan. Apa itu 3H? Yang pertama, hari ini saya akan membahas tentang honest atau kejujuran. Berbicara tentang kejujuran tidak akan pernah ada habisnya ya. Karena jujur adalah mata uang universal. Semua orang suka dengan orang jujur. Bahkan pembohong sekalipun benci banget kalau dibohongin gitu. Kalau kita sebagai seorang pemilik perusahaan, kita tentu senang dengan karyawan yang jujur. Kalau kita sebagai seorang kawan, tentu kita senang jika kawan kita seseorang yang jujur. Kalau kita sebagai seorang orang tua, tentu kita senang jika anak kita jujur. Dan Rasul sudah mengajarkan tentang kejujuran. Makanya Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin atau yang bisa dipercaya. Sangat sulit mendapatkan gelar itu. Bayangkan Rasul selama hidupnya, selama 63 tahun, Rasulullah SAW tidak pernah berbohong sekalipun, bahkan kepada anak kecil. Jadi Rasulullah ini mendapatkan gelar Al-Amin bukan dari dirinya, tapi dari lingkungan sekitarnya, dari suku-suku kabilah di Quraisy. Jadi ceritanya pada saat itu adalah ada sedikit perdebatan kabilah-kabilah suku Quraisy. Jadi kabilah tuh kayak apa ya? Kayak grup gitu ya, kayak suku A, suku B, suku C gitu ya. Nah, di Makkah pada saat itu ada perdebatan nih. Perdebatannya apa? Perdebatannya adalah siapa yang seharusnya menaruh Hajar Aswad di sisi Ka'bah. Karena setiap suku merasa mereka paling kuat, mereka paling layak untuk mendapatkan hak menaruh Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad adalah batu hitam yang berada di sisi salah satu sisi dari Ka'bah, yang itu menjadi sunnah ritual untuk disentuh atau dicium. Nah, ritual ini pun berasal dari Rasulullah. Karena bahkan Abu Bakar pun mengatakan, wahai batu hitam, sesungguhnya saya tidak akan menyentuh, tidak akan mencium engkau jika Rasulullah tidak melakukan itu. Gitu. Jadi ini adalah sunnah Rasul. Ya. Akhirnya perdebatan semakin panas, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Wah. Sampailah pada satu keputusan, mereka semua berempat ya, 4 suku terkuat di Quraisy ini, mereka semua sepakat. Oke, kita akan menyelesaikannya dengan cara meminta Rasulullah memberikan solusi terbaiknya. Jadi kepala suku kabilah Quraisy ini datang kepada Rasul dan mereka mengatakan bahwa ya Rasul, kami ingin engkau menyelesaikan masalah kami tentang siapa yang paling pantas menaruh Hajar Aswad di sisi Ka'bah. Akhirnya Rasulullah dengan kebijakannya, dengan ketenangannya, dengan kearifannya ya, dan dengan kepemimpinannya, Rasul memberikan solusi yang luar biasa yang bahkan tidak terpikirkan oleh mereka berempat gitu ya. Tapi merangkul keempatnya. Apa itu? Rasul mengatakan, oke, taruh Hajar Aswad ya di tengah. Kemudian Rasul membuka sorbannya ya. Kemudian ditaruh Hajar Aswad di tengah sorbannya. Kemudian 4 sisi ujung sorbannya diberikan kepada 4 orang kepala suku Quraisy tersebut, dan mereka bersama-sama menuju sisi Ka'bah dan menaruh Hajar Aswad di situ. Bayangkan, dan semuanya happy, win-win solution, dan Rasulullah pun semakin dipercaya dan semakin dihormati karena bisa menyelesaikan masalah tersebut, sehingga Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin dari keputusannya, dari kebijakannya, dari kepemimpinannya dalam menyelesaikan masalah di suku Quraisy tersebut. Itulah pentingnya sebuah kejujuran, karena kejujuran tidak akan pernah bisa hilang
kalau memang itu sudah menjadi darah daging kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, berlaku jujurlah kalian, karena kejujuran akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kalian menuju kepada surga. Dan janganlah berlaku bohong, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa kepada api neraka. Dan kalian akan selalu dicatat sebagai seorang yang pembohong. Saya pribadi dalam memilih karyawan, saat saya melakukan final interview kepada mereka, saya selalu bilang kepada mereka, kalau kalian tidak mengerti, tidak masalah, kalian bisa belajar. Saya tidak akan mempermasalahkan kalau karyawan-karyawan saya kurang paham, kurang pandai, ya. Tapi yang saya permasalahkan adalah saat mereka tidak jujur. Kalau masalah ngerti nggak ngerti tentang pekerjaan, kemudian masalah belum memahami betul tentang pekerjaan yang akan dilakukan, itu nggak masalah, itu bisa dipelajarin. Tapi kalau soal kejujuran, itu karakter. Dan saya sudah menemukan banyak sekali orang-orang yang seharusnya mereka bisa jujur, cuman karena mungkin kondisi, karena keadaan, mereka akhirnya harus berbohong, mereka akhirnya tidak jujur, dan akhirnya ujung-ujungnya pasti akan ketahuan. Berlaku jujurlah, karena jujur itu betul-betul hal yang sangat penting, dan kejujuran akan membawa kita kepada kesuksesan. Karena kalau kita terbiasa jujur, ya, pada akhirnya kita merasa bahwa ya jujur itu sudah menjadi gaya hidup kita. Selama saya menjalankan usaha gitu, saya sudah menemukan banyak sekali karyawan-karyawan yang nggak jujur dan ketahuan. Banyak sekali karyawan-karyawan yang nggak jujur dan ketahuan. Karyawan-karyawan yang nggak jujur dan ketahuan. Dan percuma gitu, mereka mau nggak jujur, satu, akhirnya nama baiknya rusak, ya kan. Yang kedua, pekerjaan sudah pasti hilang. Yang ketiga, mereka tentu malu dengan rekan-rekan kerjanya kalau ketemu lagi, atau mungkin bertemu saya lagi nanti. Karena saya selalu yakin bahwa kita akan cross the path gitu, bahwa setiap manusia itu kita pernah ketemu hari ini, mungkin kita ketemu 5 tahun lagi, kita ketemu orang besok, mungkin kita akan ketemu orang itu minggu depan. Saat seorang karyawan bekerja dengan baik, dengan penuh kejujuran, kemudian atasannya senang, kemudian misalkan 5 tahun kemudian dia ingin pindah kerja, kebetulan di tempat kerjanya yang baru atasannya itu kenal dengan atasan sebelumnya, mereka komunikasi, oh iya, si A ini sangat jujur, silakan diterima dan semoga sukses di tempat barunya. Bayangkan, kejujuran membawa keberkahan, membawa kesuksesan, dan insya Allah akan menuntun kita menuju surganya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.